Handphone ini udah di benchmark dan dapat skor cuma segini. Masih tega dipaksa buat main game? Ya masih lah. Yo, halo. Kali ini saya mau main game lagi di Advan Hammer CT1. Handphone Android dengan model handphone jadul dan dengan spek yang parah banget. Bahkan untuk handphone sejenis yang pernah saya bahas. Tapi makin parah kayaknya makin asik nih buat diajak main game. Handphone ini pakai MediaTek MT6572, dual core 1 GHz, RAM-nya 256 MB, dan total memori internalnya 512 MB. Bisa ditambah pakai microSD. Untuk layarnya 2,4 inch 240x320 dengan GPU Mali 400 MP, baterainya 1400 mAh, dan pakai Android KitKat 4.4.2 tanpa motor Droid. Oke, siap ya. Semoga handphone ini bisa sekuat palu, sesuai dengan namanya. Yang pertama, saya coba main game Onnet. Ya, ini saya rasa masih masuk akal buat dimainin di handphone ini. Hasilnya bisa diinstal dan dibuka juga bisa. Tapi gamenya itu nggak support pakai keypad. Jadi harus diaktifin mode kursor, kayak gini. Nah, jadi bisa deh. Cuma pegel juga ya gerakinnya. Dan kayaknya kerasa nge-lag gitu. Baru game kayak gini loh. Lanjut, saya coba main Asphalt Nitro. Ini saya rasa nggak berat-berat banget. Itu bisa diinstal dan dibuka juga bisa. Sampai ketampilan loading pas mau selesai nih, malah keluar sendiri. Jadi ya cuma kuat sampai loading pertama aja ya. Adeh. Terus saya coba main game Resident Evil 4. Ini termasuk game lama ya. Saya sendiri punya game ini waktu pakai Samsung Galaxy Y. Ternyata bisa diinstal dan dibuka juga bisa. Kayaknya nggak ada kendala nih. Dan seperti biasa harus pakai mode kursor. Nah, kan pegel tuh kalau pakai keypad. Jadi saya coba pakai controller atau gamepad. Dan ternyata nggak support juga. Tapi masih mending lah pakai mode kursor gamepad, kendaliinnya itu pakai analog. Hasilnya bisa masuk dan mulai permainan. Cuma ya tetap aja gunain mode kursornya. Jadi ribet banget, apalagi ngarah-ngarahinnya tuh. Bikin bener-bener kesel pas main. Makin greget juga sih. Greget campur kaget, hampir latah, pengen ngebanting nih. Oke, lanjut, saya coba nih main game Bully. Soalnya pas coba di Nokia X2 kan bisa ya, saya jadi penasaran. Dan hasilnya bisa diinstal. Oh iya, untuk data-data game atau aplikasi di handphone ini otomatis ke memori eksternal ya. Jadi data OBB Bully yang sekitar 2 GB ini masih bisa ditampung, soalnya saya pakai microSD 16 GB. Nah, saya buka gamenya lumayan lama tuh ngeblank. Tapi ternyata bisa nih muncul tuh tampilannya. Nah, setelah itu dia ngeblank lagi. Lama banget. Udah pegel-pegel nih megangin handphonenya. Ternyata handphonenya ini ngehang. Nggak bisa diapa-apain. Jadi ya cabut baterai. Dan saya coba buka lagi, tetap aja ngeblank. Lama. Tapi yang ini dia nyerah. Jadi keluar sendiri deh. Ya udahlah, kayaknya Bully berat ya bagi handphone ini. Jadi saya coba aja yang GTA San Andreas versi Lite. Bisa diinstal dan dibuka pun bisa. Sampai ke menu utama, saya rasa ini bakalan bisa dimainin lah. Tapi pas loading mau mulai permainan, tiba-tiba keluar sendiri. Aduh. Oke, masih sabar nih. Saya coba main game Minecraft Pocket Edition. Itu masih bisa diinstal dan dibuka juga masih bisa. Sebenarnya nggak aneh sih kalau loadingnya itu lama. Soalnya setiap nyoba Minecraft di handphone model kayak gini, itu ya sama, loadingnya lama. Tapi pas udah masuk ke permainan, lah kok ini malah macet-macet nggak jelas. Sampai akhirnya tuh ngehang dan terpaksa keluar. Oke, cukup menguras kesabaran ya handphone ini. Tapi udah tanggung lah. Jadi saya lanjut coba main Free Fire.
Ini udah ada file OBB-nya, biar nggak perlu download di dalam gamenya lagi. Diinstal bisa, pas dibuka lama banget tuh, ngeblank. Tapi ternyata bisa kok muncul tuh si logo Garenanya. Pas loading pertama malah muncul peringatan error nggak jelas kayak gini. Padahal internet udah terhubung kok. Lanjut, untuk Mobile Legends itu pas diinstal ternyata nggak bisa. Soalnya ukuran file APK-nya itu udah lumayan gede, sekitar 100 MB. Loh, katanya bisa simpen di eksternal, Bang? Ya bisa sih, tapi kalau buat installnya itu harus ke internal dulu, baru bisa dipindah ke eksternal. Jadi ya nggak bisa ya. Begitu pula dengan PUBG yang file installer APK-nya itu bisa sampai 1 GB. Apalagi Genshin Impact ya, nggak bisa. Kalau untuk Bully, GTA, atau Free Fire, dia file APK-nya itu kecil, cuma ada data file yang besar. Nah, kalau gitu bisa. Tapi tenang, masih bisa diajak main game yang lain kok, yaitu game konsol PSP, pakai emulator PPSSPP. Pertama saya coba main game Toy Story 3, itu kerasa masih cukup lancar, bisa dapat sekitar 30 FPS. Untuk main Div Jam juga ternyata masih bisa kok, dapat sekitar 30 FPS juga. Tapi kalau buat main God of War, baru deh keok, macet-macet, nggak nyampe 10 FPS. Pokoknya nggak layak dimainin. Dan untuk PES 2013, yang ini masih bisa dimainin, walau harus sabar, sering berjumpa dengan frame drop-nya. Soalnya kadang lancar, kadang enggak gitu. Tapi gokil sih, bisa main PES di handphone kayak gini. Nah, kalau mau yang lebih lancar, bisa main game PS1, pakai IPS-XI. Main game Super Shoot Soccer bisa dapat 60 FPS loh, lancar nih. By the way, ini game bola di PS1 yang legend sih menurut saya. Jurus-jurusnya itu loh, mirip di film Shaolin Soccer atau Ronaldo Wati. Lanjut, untuk main NASCAR Rumble, gasken, masih bisa dan lancar. Mau main Tony Hawk pun masih asik buat dimaininnya, pokoknya lancar lah. Apalagi kalau buat main Game Boy Advance, nggak ada masalah ya. Ya, walaupun handphone ini speknya di bawah dari handphone-handphone sejenis, macam Andromax Prime atau Evercost i2, tapi menurut saya masih tetap mengejutkan. Bisa diajak main beberapa game, khususnya game konsol. Saya aja masih terheran-heran loh, padahal udah cobain beberapa kali ya. Oke, jadi itulah pembahasan main game di Advan Hammer CT1. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Menuju 100.000 subscriber nih. Terima kasih.